Onyang yo nagih tegah, onyang yo nagih tidur, lah kan dengan dulu dang timpal gitu. Sana niku aja tiba-tiba empak yo, tiba-tiba retak gitu. Tuan kata tuan ini kurang geruh. Ada anak kecil yang berpacaran lalu diculik oleh orang kaya, itu sebagai simbol pedofilia. Yang pertama, saya memilih orang-orang yang bertalenta dalam bidangnya masing-masing, di mana misi saya di sini adalah ingin mengangkat orang-orang yang bertalenta yang ada di Banjar kami. Untuk di sini saya memberi konsep satu kepada undagi saya, yaitu dengan bertemakan metal dan bentuk visual logo-logonya yang saya inginkan yaitu agak rumit dan ekstrim. Setiap perjalanan bukan sekadar jarak yang ditempuh, tetapi nafas yang ditarik dari dalam, dari jiwa yang gelisah, dari bumi yang tak henti-henti berbisik. Geruh Gumi adalah cerita tentang manusia, dirinya sendiri dan tanah yang ia pijak. Tentang kegelisahan yang tumbuh menjadi makna, tentang dinamika hidup yang membentuk arah, dan tentang suara batin yang tak selalu terdengar, tetapi selalu terasa. Rekaman tentang bagaimana kita mendengarkan, merawat ruang, dan memahami diri. Inilah nafas perjalanan mencari arti Geruh Gumi. Ogoh-ogoh niki, ogoh-ogoh Geruh Gumi yang tercipta melalui kisah nyata yang ada di sekitar Tiange. Jadi ogoh-ogoh Geruh Gumi niki menggambarkan kehancuran sifat yang dipengaruhi oleh sifat manusia. Nah, zaman ini kan banyak niki masalah hal yang tidak seharusnya dinormalisasikan, justru dinormalisasikan, sehingga sudah mengalami pergeseran dari jalannya Dharma gitu. Kemudian dia gambarkan dalam ogoh-ogoh Geruh Gumi ada keegoisan, kemalasan, sama bermuka dua, dan lagi satu kan ada karakter yang memiliki perkataan bagaikan bisa ular gitu. Contoh yang ambil pertama yaitu adalah penggambaran babi. Di dalam ogoh-ogoh Geruh Gumi ini terdapat beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah karakter babi. Jadi babi ini adalah penggambaran dari kerakusan, yang dimana zaman sekarang kerakusan dan kemalasan itu termasuk sangat merajalela lah di dunia. Karena contoh kita aja di generasi sekarang kadang-kadang bangga kalau disebut dengan kaum rebahan kayak gitu kan. Sedangkan hal itu sebenarnya perlu kita benahi, karena itu akan berdampak negatif bagi diri kita. Ada juga elemen dari keegoisan yang gambarkan sebagai singa. Dan itu penggambaran juga semua orang pasti ingin diprioritaskan, dispesialkan gitu. Memang semua orang wajar sih seperti itu, tapi dia terkadang mengambil jalan yang salah, sehingga dengan cara menspesialkan diri itu dengan cara menjatuhkan orang lain. Onyang yo nagih tegah, onyang yo nagih tidur, lah kan dengan dulu dang timpal gitu. Nah nikulah yang gambarkan sebagai singa, bagaimana karakter karnivora itu pasti dia akan memakan lawannya untuk menghidupi dirinya gitu. Ada juga yang lagi satu, ada penggambaran bermuka dua, yang dimana topeng utama itu kan tapel bagus nih, di atasnya itu ada raksasa. Jadi di sana adalah penggambaran sifat manusia yang plin-plan, bin lung, bin jelek. Nah jani lung, itu benjapnya bisa jelek gitu. Banyak hal terjadi seperti itu zaman sekarang. Raksasa yang memiliki lidah ular. Nah ini penggambaran dari yang pertama ada komen-komen netizen itu loh. Kadang-kadang menjatuhkan orang. Dia tidak sadar akan dirinya mengatakan hal-hal yang kejam,
dia tidak sadar bahwa ketikan itu berpengaruh kepada seorang yang dibully. Lidah itu berbisa seperti ular seperti itu. Pokoknya bisa menyakiti ulian lidah raga bisa ngaya anak demen, ulian lidah bisa raga ngaya anak sebat, ulian lidah mesti raga bisa ngaya anak mati gitu. Pokoknya semua hal itu senjatanya adalah lidah gitu. Apa yang dikatakan seseorang itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi dari sana yang gambarkan ada sisi positif dan negatif. Ada karakter baik dan buruk di dalam ogoh-ogoh tersebut. Nah, sifat buruk itu sudah menggambarkan dari keempat tapel-tapel tersebut. Sedangkan sifat baiknya yang gambarkan seseorang yang sedang melakukan tapa yoga. Nah, di mana yang gambarkan tapel bagus, artinya bagus dan jegeg ya. Jadi gambaran tapelnya tersebut adalah gambaran wajah unisex, tidak laki dan tidak perempuan seperti ini. Dan itu karena setiap orang itu pasti memiliki sifat tersebut, tidak laki dan tidak perempuan seperti itu. Nah, yang gambarkan sebagai simbolis perlindungan diri. Yang gambarkan situasinya perlindungan diri ini yang gambarkan dalam bentuk orang yang melakukan yoga semedi. Nah, jika itu dapat dikendalikan, maka manusia itu akan menjadi baik dan bumi Bali akan dayuh seperti itulah. Dunia ini akan dayuh atau sejuk seperti itu. Kalau di dalam dirinya selalu ditoleransi sifat buruk tersebut, maka dia akan menjadi besar dan mempengaruhi dirinya, kemudian mempengaruhi orang lain hingga mempengaruhi dunia, sehingga timbullah yang disebut dengan geruh bumi. Contoh. Untuk tahapan prosesnya seperti biasa sih, seperti pada umumnya, yang dimana pembuatan mulai dari kerangka dan hingga proses finishingnya ini hampir sama dengan garapan ogoh-ogoh pada umumnya. Kalau dari pemilihan bahan sudah barang tentu, yang memakai besi yang gunakan sebagai rangka, kemudian ulatan yang menggunakan bambu, dan itu juga ada beberapa yang dibuat manual oleh teman-teman ST di sini. Dan mulai proses pembentukan yang juga menggunakan kertas ya, dari beberapa bagian yang tonjolkan sebagai dalam bentuk anatomi, dan clay yang gunakan untuk proses pembuatan riasan atau aksesoris dari ogoh-ogoh tersebut. Cat sendiri yang menggunakan cat umum sih ya, artinya cat yang biasa dipakai, dan kebetulan untuk tahun mangkin dia memakai cat air karena tergolong murah gitu. Dan di sana juga yang berusaha untuk mengatur efisiensi waktu karena cat air itu kan mudah kering kan. Jadi dia pakai cat air. Untuk kendalanya dalam pembuatan ini udah barang tentu sudah pasti ada, karena ketika kita melaksanakan atau melakukan kegiatan selama berbulan-bulan pastinya ada. Namun yang paling paling berasa untuk kendalanya yaitu di mesin, karena di mana rencana ogoh-ogoh niki sebenarnya berisi mesin, namun karena kendala waktu dan penggarapan jadi niki ditiadakan, jadi dibatalkan dalam proses pemasangan mesin. Untuk garapan kali ini memadukan musik tradisional dan modern, yaitu bukan hal baru bagi kami sebenarnya. Tapi sudah lama hal ini tidak kami lakukan lagi. Sebelumnya kami dapat mewakili Duta Kabupaten Bangli di ajang Pesta Kesenian Bali dalam pementasan Pop Bali. Itu kalau nggak salah pada tahun 2017. Baik, tentunya dari Duta Kabupaten Bangli, di mana akan dipersembahkan oleh STT Giri Labde Prawarti Brahmana Bukit Bangli. Inilah persembahan Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.
Pada garapan Tabuh Gerogumi di Cake 1947 yang spesial tentunya kita mengkolaborasikan dengan alat musik atau instrumen saksofon. Dan juga instrumen kukul beserta gerong tentunya. Karena bagi Tiang, kolaborasi itu penting untuk mengembangkan musik di era sekarang. Karena memang pada gamelan Bleganjur tentunya memiliki pakemnya sendiri. Dan Tiang ingin mencoba membawakan saksofon di gamelan Bleganjur. Tentunya yang mengikuti adalah instrumen saksofon, bukan gamelan Bleganjur mengikuti saksofon itu. Dan juga Tiang menggunakan instrumen kukul karena dari tema Gerogumi ini fokusnya bertujuan untuk menyatukan suatu rasa. Tiang juga mengartikan kukul sebagai alat komunikasi. Sehingga saat kukul berbunyi, semua elemen masyarakat berkumpul untuk menyatukan rasa seperti itu. Dan juga yang terakhir adanya gerong, karena memang di STT Giri Labdo Prawarti memang talentanya juga banyak, musik, penyanyi dan penggarap juga banyak di sini. Kita ingin mencoba kolaborasikan untuk lebih meningkatkan kreativitas dan tujuannya bersama ikut dalam garapan ini. Sejujurnya saat penggarapan Tabuh Gerogumi, Tiang sendiri tidak berbekal materi dari rumah, melainkan spontan langsung di tempat latihan. Namun untuk Tabuh Gerogumi Tiang sudah terbayang untuk keseluruhannya. Di bagian pertama adanya kawitan, di sana membuat suasana kehancuran. Kemudian yang kedua, tahap kedua ada sebuah suasana bermasyarakat. Di sana ada sifat malas, sifat ego, sifat orang bercinta seperti itu. Kemudian yang terakhir membuat suasana agung, seperti halnya pada lagu yang Dumogi Sami Ngulati. Di sana membuat suasana agung. Kemudian Sekadi Senjata, di sana juga terbangun suasana bahagia. Dan yang terakhir suasana kebersamaan. Jadinya di garapan Tabuh ini memang dominan Tiang mengutamakan kebersamaan, sehingga Tiang kolaborasikan dengan alat musik saksofon, ya, karena biar semua terlibat di Tabuh ini atau garapan ini. Kalau proses latihan selama dimulai dari bulan Februari kalau nggak salah ya, itu bagi Tiang waktunya kurang. Nah, namun dalam proses latihan Tiang tekankan kedisiplinan. Nah, seperti halnya yang sudah berjalan waktu ini, latihan jam 7.15, kalau lewat jam 7.15 terlambat Tiang suruh mengeluarkan gong. Yang lainnya yang sudah tepat waktu
tidak ikut mengeluarkan gong karena dia mengajarkan tanggung jawab. Karena kita kebersamaan, apapun yang terjadi dalam proses nanti hasilnya seperti itu. Jika prosesnya baik, disiplin, juga hasilnya akan lebih baik lagi. Kolaborasi itu menurut saya penting karena apapun bidangnya itu untuk mencapai hasil yang maksimal tentu harus ada kerjasama. Nah, kolaborasi ini termasuk kerjasama yang menurut saya paling dasar. Kolaborasi terjadi pada saat bertukar pikiran. Nah, jadi kolaborasinya itu sudah dimulai sejak awal pertemuan tim, ya mungkin yang bisa dibilang tim. Nah, di sana sudah ada diskusi-diskusi membuat konsep. Nah, dari sana ada kolaborasi yang saya tangkap, ternyata seperti ini, dan sudah berusaha untuk diimplementasikan dalam bentuk wujud garapan. Kalau dalam prosesnya, saya juga terbilang baru untuk mempelajari instrumen saksofon. Kurang lebih dari bulan November tahun 2024 sampai dipakainya waktu bulan Maret. Nah, jadi prosesnya itu terbilang mungkin cukup pendek, tapi saya berusaha untuk mempelajari instrumen itu. Nah, kemudian waktu saat bergabung juga di gamelan atau Bleganjur ini, itu ada tangan nada kalau di musik, dan di Bleganjur itu sudah digunakan tangan nada diatonis. Jadi pada saat mencari nada itu saya tinggal mencocokkan nada dasarnya, kemudian pas itu kayak di F, jadi saya bisa perlahan mengikuti alunan nada yang sudah dibuat seperti itu. Hampir semua memiliki arti, seperti tresnane lanang istri, skadinu enang gumi, mengulayang, itu sebenarnya sindiran untuk masyarakat yang membiarkan pacaran usia dini. Nanti kalau dilihat itu gininya penampilannya yang diterjemahkan oleh Dayu itu akan dilihat ada anak kecil yang berpacaran lalu diculik oleh orang kaya, itu sebagai simbol pedofilia mungkin yang akan kami sampaikan di sana, disindir dengan apik dengan lirik itu. Terus yang kedua ada juga bagian lirik di Dumogi sami ngulati, rikali sandrikale, ake jele ake melah, angge kresnane masunar. Jadi maksudnya semoga semua orang lebih memperhatikan ketika sandi kale itu artinya setiap orang sudah selesai dengan pekerjaan melalui banyak kehidupannya. Lalu di sana dia menjaring banyak hal baik dan hal buruk yang diwakili dengan akeh jele akeh melah. Angge kresnane mesunar, artinya ketika kita sudah melalui semuanya dari pagi sampai sore, melalui banyak kehidupan, kita bertemu banyak hal baik dan hal buruk. Angge kresna mesunar artinya di sanalah kebijaksanaan Anda mulai terlihat untuk menanggulangi setiap permasalahan yang ada.
Terus yang kedua ada juga sekadi senjata. Kepintaran atau kaweruh dalam bahasa Jawa di sana maksudnya adalah kepintaran itu seperti senjata, bisa menusuk Anda atau menyelamatkan Anda. Terus yang terakhir dari segi lirik ada selambah ulah lakunya dari Ratu Betara Pedanda Sidemen. Kalau yang ada Karang Sawah, Karang Awake Tandurin. Nah itu seperti rangkuman dari keseluruhan pementasan ini gitu. Untuk tarian, garapan di sini awalnya saya tidak mau terlalu banyak ya, karena terhalang juga dana. Oleh karena itu di tari kami maksimalkan 5 orang awalnya. Terus seiring berjalannya waktu dengan garapan ini ternyata tidak bisa berjalan seperti apa yang saya inginkan. Oleh karena itu di sana saya sudah mengolah dana lagi untuk bisa menerapkan garapan yang diinginkan oleh komposer tari kita. Ketika mendengar tema yang akan diangkat ogoh-ogoh tahun ini dari STT Geribuk itu sendiri, yakni Geruh Gumi, yang ada dalam benak saya mengenai kehancuran. Yang ingin ditonjolkan pastinya bagaimana kita mengemas dalam bentuk tarian yang mengkondisikan atau menggambarkan suasana kehancuran, namun masih bisa dipahami oleh siapapun yang melihatnya ataupun yang menontonnya, baik itu pencinta seni ataupun orang-orang yang mungkin pengetahuan ataupun kesenangannya dalam seni masih kurang. Nah, inilah yang menjadi salah satu hal yang susah juga untuk saya selaku penggarap tarinya, agar nantinya apa yang kami tampilkan ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Dan ingin ditonjolkan pastinya bagaimana gerakan itu mampu untuk menginterpretasikan ogoh-ogoh yang sudah dibuat sedemikian rupa. Oke, berbicara mengenai teknik tari yang digunakan dalam fragmen tari Geruh Gumi itu sendiri, karena Tiang juga tidak terlalu banyak mengetahui hal-hal mengenai teknik tari dan juga lain sebagainya. Namun yang banyak kami gunakan yakni mengadopsi daripada beberapa gerakan-gerakan yang sudah ada, namun divariasikan, diimprovisasi dan ditambahkan dengan gerakan sebisa penari yang menarikan tarian Geruh Gumi itu sendiri. Dan dalam garapan ini karena menggunakan beberapa gerak tari yang tidak lazim, dalam artian tidak yang pakem tari Bali yang seperti agam, seledak dan lain sebagainya, namun mengkombinasikan gerakan-gerakan modern, maka dari itu teknik ataupun mempelajari basicnya lebih lama. Dan karena belajar dari awal, dan hal itu yang menjadi sulit untuk kami sampaikan kepada penari yang menarikannya, dan bagaimana untuk menginterpretasikan kehancuran ke dalam gerakan tari, saya rasa itu juga menjadi salah satu hal yang lumayan susah. Bicara mengenai kendala dalam penggarapan fragmen tari Geruh Gumi itu sendiri, yang pertama karena sebelumnya sudah saya sampaikan, karena ini adalah mungkin bisa dibilang saya adalah orang yang baru awal-awal sekali merintis dalam hal penggarapan fragmen tari. Jadi kendalanya satu adalah minimnya literasi dalam hal
teknik tari ataupun penggarapan-penggarapan itu sendiri, bagaimana menggarap suatu garapan tari yang bisa menimbulkan kesan yang menarik di penonton ataupun orang yang melihatnya. Lalu yang kedua kendalanya adalah karena di STT kami minimnya ada yang suka menari, basically. Jadi dalam prosesnya itu selalu Kak Day itu ajarin basicnya terlebih dahulu, dasarnya terlebih dahulu. Misalnya ada gerakan ngagem, dia itu ajari dari awal. Jadi itu yang membutuhkan waktu yang lumayan panjang, lumayan lama. Lalu yang kendala yang selanjutnya adalah karena ada yang SD, ada yang SMP, ada SMA, ada yang kuliah, dan ada yang sudah kerja. Jadi kendalanya adalah kendala waktu. Dimana penggarapan ini memang awal sekali latihannya dari bulan Januari, namun itu tidak setiap hari. Kami mengambil hari Sabtu dan Minggu saja. Jadi di weekend saja kita bisa latihan, dan itu pun tidak bisa terlalu panjang, paling 2-3 jam saja, atau enggak 1-2 jam saja. Jadi kendala waktu sangat-sangat kami rasakan. Karena misalnya ada yang bisa pagi, tapi ada yang nggak bisa pagi. Karena tarian ini melibatkan banyak orang, jadi satu orang saja tidak hadir misalnya, jadi latihannya tidak akan bisa efektif, karena di pertemuan selanjutnya akan menghabiskan waktu untuk mengajari satu orang yang tidak hadir itu. Jadi itu kendala yang sering kali dialami pada saat proses penggarapan. Namun di balik itu semua, banyak hal yang sudah dilakukan daripada penari, dan ada juga yang memvideokan ketika mereka tidak latihan. Jadi itu bisa berjalan dengan sesuai harapan. Persiapan dari awal untuk pementasan Grogumi itu pertama kali dihubungi karena nggak tahu ya harus ngomongnya bagaimana, tapi lebih kayak excited. Pertama excited sesuatu yang baru ketika dibicarakan untuk konsep seperti ini, konsep yang melibatkan dalang, namun koreografernya lebih ke teater dan campuran kontemporer. Itu lebih kayak wah, sesuatu yang baru. Mencoba melepaskan karena dari pedalangan yang sudah ada pakemnya, lepas dari itu, terus bisa belajar bagaimana menjadi seorang dalang, bukan dalam sebuah garapan pedalangan, tapi sebuah garapan kontemporer yang bagi saya itu sesuatu yang baru, dan wah, ini sesuatu yang baru yang sangat harus saya bisa coba, harus saya bisa jalani. Kendala situ, karena pedalangan kan untuk mendalangi sebuah garapan. Garapan itu seperti di pedalangan karena sudah ada tokoh yang menjadi titik sentral. Tapi di garapan Grogumi ini seolah-olah tokohnya itu adalah semuanya adalah tokoh. Bukan dalam satu hal A, B, C, tidak. Tapi membicarakan tentang bagaimana sikap proses dalam sebuah kehidupan. Itu sih yang menjadi kendala untuk mencari apa yang harus dituangkan di dalam garapan ini. Itu aja sih. Bagaimana hari ini? Santai-santai. Tidak seperti Tahun lalu. Sekarang ready. Sekarang ready. Gimana Kak ngaret? Pada saat hari H yaitu kendalanya persiapan. Memang sih jauh hari kita sudah melakukan persiapan, namun
ada beberapa kendala seperti sanan itu tiba-tiba empak yo, tiba-tiba retak gitu. Nah di sana kita agak crowded lah di sana. Ya, tapi Astungkaro sudah berjalan lancar. Di sana panik ya, banyak yang miskomunikasi sebenarnya, tetapi masih dapat kami antisipasi, di mana hal-hal kecil saja di sana bisa terjadi seperti banner itu ketinggalan, terus mapping pada saat pementasan itu agak crowded sedikit karena ternyata ramai juga. Karena kita geladinya cuma sekali, biasanya kita latihan di tempat yang lumayan sempit. Terus pada saat hari H tiba-tiba kita latihan di panggung yang luas. Penarinya agak gimana ya, agak kejar-kejaran dengan musiknya. Apalagi ditambah dengan musiknya yang temponya ternyata lebih cepat dibandingkan dengan latihan. Terus miskomunikasi antara pemuda dan ketua di sini untuk pementasannya. Miskomunikasi dengan para tetua itu adalah hal wajib dalam setiap pegelaran pemuda. Entah kenapa itu seperti hal wajib. Beberapa kali ada masalah, ada miskomunikasi. Harusnya ogoh-ogoh sudah harus di tengah pertunjukan tiba-tiba harus kegeser ke kanan, ke kiri. Ketika ogoh-ogohnya menari, ditarikan ogoh-ogohnya, penyandang ogoh-ogohnya miskomunikasi dengan garapan ini. Karena memang keterbatasan waktu, gladi hanya sedikit yang ikut gladi saat itu, makanya terjadi sedikit miskomunikasi. Terus untuk berlangsungnya kami ke Catuspato itu banyak komunikasi di sana, yang awalnya kami ragu untuk ke sana dan akhirnya berhasil untuk ke sana. Saya akui untuk pemuda STT Giri Labdo Prawarti dan pemudi STT Giri Labdo Prawarti sangat semangat dalam pengarakan ogoh-ogoh di hari H, di mana mereka semua ingin untuk ogoh-ogohnya bisa dapat ke Catuspato. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi semangat-semangat pemuda dan pemudi semuanya. Nike sebenarnya kan persiapannya tidak begitu matang ya, jadi karena kendala waktu kami, tapi di saat pada hari H kami mampu memberikan persembahan yang maksimal, walaupun masih banyak kekurangan, tapi kami sudah berusaha maksimal. Jadi hanya kami yang tahu proses dan hasilnya seperti ini tuh. Di bumi tempat kita berpijak, suara jiwa tak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu untuk didengar kembali. Karena sejauh apapun kita melangkah, pulang selalu tentang mengenali diri lewat jejak yang pernah kita tinggalkan pada ruang-ruang kosong dan hampa. Inilah akhir dari sebuah rekaman, tetapi bukan akhir dari nafas perjalanan Geruh Gumi. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Banyak-banyak terima kasih untuk semua anggota STT. Kepada STT Giri Labdo Prawarti.
seketruni, baik yang sudah lama berkecimpung dalam organisasi dan yang baru bergabung. Bangga banget karena bisa ikut berpartisipasi dalam STT ini. Tentunya kepada seluruh anggota STT karena dari awal garapan ini dilakukan cukup semua anggota atau banyak anggota yang ikut aktif dan menyukseskan garapan ini. Dan sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam mendukung proses penggarapan di sini dan pihak-pihak lain yang sudah mensupport kami dalam hal penggarapan ini. Rasa terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu. Rasanya seperti ada di sana ikut berpartisipasi seperti menari, wah bebas sekali. Itu hal yang baru yang sangat gimana bilangnya? Bagaimana riuh gemuruh penonton, tepuk tangan melihat bagaimana pementasan dari STT kami, dan kebetulan di tahun ini adalah menjadi tahun pertama STT kami membuat garapan fragmentari. Jadi kalau bisa dibilang sangat berkesan karena menjadi yang pertama dan menjadi awal yang baik juga. Spesial sangat yang menyentuh bagi Tiang. Nyanyi-nyanyi di Catur Sepatu sih yang paling berkesan. Itu kebersamaan. Karena memang dari semua proses ogoh-ogoh, garapan tabuh, tari, memang semuanya memiliki rasa kebersamaan. Sangat spesial bagi Tiang untuk tahun ini. Karena Tiang banyak mendapatkan pembelajaran baru dan antusias dari Semeton STT di sini sangat luar biasa. Kami sedikit tidaknya menganggap bahwa apa yang kami buat ini berhasil. Mudah-mudahan semuanya juga bisa ikut belajar, mempelajari hal-hal yang baru, atau nanti kemungkinan di tahun-tahun selanjutnya bisa ada hal-hal yang wah lebih hebat gitu. Dari penilaian Tiang keseluruhan untuk garapan Gerogumi tahun ini lebih dari 100. 70 selalu ada yang kurang walaupun kita anggap sudah sempurna. 90 ya, banyak hal-hal yang belum bisa terrealisasikan di sini karena terbentur waktu dan acara. Oke, kalau disuruh untuk rate 1 sampai 100 karena ini garapan pertama dan lumayan epic hasilnya, saya kasih rate 1000. Dari 1 sampai 100 dia udah di rentang 98. 1000 per 100. 100. 99,9. Bagaimana pesan kesannya? Selamat malam ya, hari ini kita sangat berbahagia karena sudah punya acara pemberumpukan pentaskan yang namanya Gerogumi. Ayo Gerogumi. Gerog pokoknya, gerog. Gerog ini guys. Gerog ini guys.